Kalau saya terbang di Kuningan sana di SCBD gitu ya, kan gedungnya tingginya 100 meter. Kalau saya nerbangkan drone 10 meter, kan nggak apa-apa, Pak. Loh, pokoknya itu kan control airspace. Dia berada, kalau nggak salah SCBD itu berada dalam KKOP-nya Halim. Kedua, dia berada dalam restricted area-nya Istana. Di atasnya ada VFR road, jalur helikopter, visual flight road. Menurut aturan, itu ruang udara yang terbang sak senti pun harus izin. Sanksinya apa, Pak, untuk itu 2 tahun penjara kalau nggak salah. Kemudian drone-nya tidak registrasi 1 tahun. Kemudian terbang di KKOP-nya Halim itu 2 tahun lagi. Kemudian kalau itu restricted area 3 tahun lagi. numpuk? Dan kalau drone-nya nabrak mobil itu 2 tahun. Karena keselamatan penerbangan itu mencakup keselamatan yang terbang, keselamatan orang di bawah, dan keselamatan properti juga. Halo sahabat Kompas.com. Balik lagi ke acara Brigade. Perkenalan dulu. Saya Nirmala. Dan saya Yahya. Ya. Dan kali ini kita akan membahas soal regulasi drone yang sebenarnya banyak orang nggak tahu nih. Iya. Ya. Ada aturan mainnya, nggak bisa sebebas menerbangkan, nggak bisa. Drone apapun itu ya. Drone untuk mengambil gambar atau drone surveillance. Ini drone-drone yang pada umumnya teman-teman pakai, termasuk media. Termasuk media juga. Termasuk media. Itu ada aturannya. Dan kali ini kita akan membahas regulasi drone itu bersama pawangnya. Bersama pawangnya. Ketua Komite UAV Drone Federasi Aerosport Indonesia. Sekaligus mantan Kepala Dinas Penerangan AU. Marsikal Pertama Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Call sign-nya Sarki. Karena beliau penerbang tempur F-16. Dan F5 Tiger ya? Iya, F5 Tiger. Siap. Kita akan membicarakan regulasi. Nah, sebenarnya teman-teman kita, Pak, kan pada memiliki drone gitu. Saya baru tahu ternyata ada aturannya, Pak. Ada aturan main. Artinya tidak bisa bebas gitu menerbangkan gitu, Pak. Jadi betul, pesawat tanpa awak itu di Indonesia ini untuk sipil ya, sipil itu ada aturannya. Dan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada drone yang beratnya di bawah 25 kg, dengan drone di atas 25 kg. Kalau di bawah 25 kg namanya sistem pesawat tanpa awak kecil, Small Unmanned Aircraft System. Kalau di atas 25 kg namanya Remotely Piloted Aircraft. Jadi dibagi 2. Untuk menerbangkan drone yang di bawah 25 kg, maka setiap yang menerbangkan sebaiknya memiliki, kalau kecuali untuk rekreasi ya, kalau dia untuk komersial dan semacam, maka dia harus memiliki sertifikat remote pilot, namanya sertifikat remote pilot. Tapi kalau dia menerbangkan drone di atas 25 kg, maka dia harus memiliki lisensi remote pilot license. Jadi beda sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat ini, bagi yang non rekreasional ya, ataupun bagi rekreasional, kalau rekreasional ini mau terbang dengan izin, maka dia harus punya sertifikat juga. Nah, anggaplah kita mau terbang yang non rekreasional, yang komersial. Maka pertama saya harus mengikuti semacam pelatihan namanya initial training, pelatihan awal. Pelatihan awal ini adalah apa? Pelatihan awal ini adalah meliputi pelajaran 12 materi pengetahuan penerbangan, namanya aeronautical knowledge. 12 materi ini meliputi aerodinamika, meliputi cuaca, meliputi regulasi, meliputi cara pengambilan keputusan penerbangan, meliputi juga load faktor pesawat dan macam-macam, 12 buah banyak, termasuk maintenance. Dia mengikuti selama 43 jam di sebuah tempat pelatihan yang training. Setelah selesai itu, maka setelah pelatihan, maka dia mendaftarkan sertifikatnya, sertifikat pelatihan itu, bukti training itu ke Kementerian Perhubungan lewat Dirjen Perhubungan Udara dengan situs namanya Sidopi, sistem Sidopi lah namanya. Di situ kita nanti akan mengisi daftar data kita dan kita sudah mengikuti pelatihan. Selanjutnya ada ujian. Jadi selama pelatihan kita ada ujian, habis ini ada ujian diikuti setelah lulus, maka dia dapat sertifikat remote pilot, pesawat tanpa awak kecil. Namun nggak cukup. Untuk menerbangkan drone, drone-nya harus diregistrasi. Ada bilang, drone-nya di bawah 250 gram kan nggak perlu registrasi, betul.
di bawah 250 gram tidak perlu registrasi, tapi digunakan untuk apa? Digunakan untuk rekreasional di ruang udara yang tidak dikendalikan. Namun kalau dia meskipun drone itu beratnya di bawah 250 gram, namun dia memiliki kemampuan lengkap dan juga digunakan untuk keperluan sama dengan drone yang besar, yang relatif lebih besar, maka dia juga harus didaftarkan. Jadi tidak ada kecualian. Ini drone didaftarkan. Setelah didaftarkan lewat Sidopi itu juga, maka dapat nanti registrasi pesawat, diregistrasi dan kelengkapannya. Nanti dari DKPU akan registrasi, kemudian berlaku selama 3 tahun. Namun untuk digunakan maka drone ini harus diasuransikan. Namanya asuransi pihak ketiga, sehingga kalau drone ini menabrak sesuatu, maka yang diganti yang ditabrak itu, atau menimbulkan kebakaran, atau menimbulkan apa, maka yang diganti yang menjadi korban. Jadi, pertama pilotnya sudah ikut pelatihan awal, training, seperti sering di FASI juga kita melakukan pelatihan awal, setelah itu nanti didaftarkan dapat sertifikat remote pilot, setahun lamanya, di lewat Sidopi aplikasi, drone-nya didaftar di Sidopi dan drone di asuransi. Nah, sekarang mau terbang. Anggaplah kompas.com mau terbang ngambil meliput lapangan Banteng. Apa namanya sekarang? Iya, masih lapangan Banteng. Masih. Bukan Di lapangan depan Garuda ya. hotel, Lapangan hotel Banteng ada masih orang lapangan Banteng. gitu kan, baru tidur kan. Nah, Dulu terminal tuh di situ sekarang enggak ya. iya. Ngambil di sana. Wah, maka yang perlu dia kerjakan adalah dia membuat risk assessment. Dia kirim surat atau lewat email ke Airnav. Airnav, saya mau terbang di lapangan Banteng nih. Ketinggian saya 100 meter. Kemudian Jam. radiusnya 200 meter atau sekeliling dalam lapangan aja. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 pagi, tanggal 10 Juni gitu. Nanti Airnav akan bilang, oke, terima kasih Anda telah ini, maka pertama harus punya sertifikat ya, kamu udah registrasi ya, udah diasuransi. Selanjutnya, kamu hati-hati tuh, kamu berada di dalam KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan Halim. Satu. Kedua, kamu berada dalam VFA route jalur penerbangan helikopter ini. Ketiga, kamu berada dekat Istana Negara, kamu berada dalam notem Istana Negara. Untuk itu, maka harus memenuhi ketentuan. Ya, selesai. Ketentuan untuk melapor ke Lanut Halim untuk penerbangan di situ, dapat security clearance. Kemudian kamu lapor juga kepada pihak terkait mengenai terbang di Istana Negara, dan kamu harus minta izin operasi ke Direktorat Navigasi Penerbangan Kementerian Dirjen Perhubungan Udara. Pokoknya gitulah. Risikonya gitu, kamu harus mitigasi dengan segala. Oke. Nah, dapat dari risk assessment itu ada mitigasinya, harus lapor sini, harus bicara dengan ini, ketemu ini, udah. Sekarang kita gabungkan dengan sertifikat kita, registrasi drone kita sama asuransi kita, gabungan ini jadi lampiran untuk permohonan persetujuan terbang. Kemana? Direktorat Navigasi Penerbangan di Dirjen Hub. Itu bisa 20 halaman isinya, rencana terbang, kemudian emergency prosedur, pesawat saya gimana, kemudian nanti kalau nggak bisa saya plan A, plan B, plan C, kemudian kalau ada emergency gimana, daruratan gimana, lengkap, terus kirim. Nanti dari Direktorat Navigasi Penerbangan akan mengeluarkan namanya persetujuan terbang, flight approval. Oke, kamu disilakan terbang, namun kamu harus gini sebelum terbang, kamu harus buat notem, lapor Lanut Halim itu. Selesai? Dah nih. Nah, dengan surat itu saya ke Lanut Halim, tolong saya diizinkan untuk terbang security clearance-nya. Biasanya dia arahkan ke Mabes AU untuk dapat flight security clearance. Kemudian di sisi lain nanti kita juga diarahkan untuk membuat notem. Nah, notem itu notice to airmen, itu pemberitahuan dikeluarkan Airnav Halim, beritahu bahwa ada orang menerbangkan drone di lapangan Banteng pada tanggal sekian Juni, ketinggian jam sekian. Dah. Dengan itu nanti Bapak sana terbang, karena kita juga lapor ke istana, karena itu dekat istana, maka nanti dari Pas Pampres datang ngeliatin, Lanut Halim datang juga ngeliat, kemudian juga mungkin dari Airnav mungkin atau datang untuk ngeliat, gitu aja. Sebelum terbang kita kontak ke ATC Halim, kita mau terbang, oh ya silakan terbang. Oh, pengawasannya pengawasan langsung gitu, Pak, untuk pengawasan. Iya. Langsung gitu kan. Iya. Kalau melanggar, kalau misal kita mengajukan operasional dari jam 6 sampai jam 11 gitu. Kalau melanggar 5 menit gitu, di jam. Oh enggak, bukan soal jam-jaman. Kita tidak bisa ngelewatin itu karena gini loh, ruang udara itu kan, contoh, berapa kali kita terbang di Senayan.
Di sana itu ada helipad, dekatnya lapangan Panahan, sama dekatnya Polda Metro, sama dekatnya Hotel Hilton gitu. Itu ada helipad. Karena kita minta izin dari jam berapa sampai jam 12 siang gitu ya, terbang di GBK gitu. Begitu bisa jam 12 udah turun, nggak bisa terbang lagi. Pernah ada beberapa teman, kita naik lagi dong boleh, nggak bisa. Biasanya 5 menit sesudah kita mendarat itu baru helikopter mendarat situ. Karena dengan notem kita, maka helikopter yang, wah saya mau menuju sana lewat, udah saya nanti aja tunda 5 menit setelah jam 11 gitu. Itu lewat dia atau dia mendaring sana. Kita nggak bisa sembarangan. Kalau kita mau ngubah notem nambah jam, ya kita mungkin sehari sebelumnya udah bilang, Pak, notemnya tolong digeser Pak, dengan perizinannya geser bisa mundur 1 jam, sampai jam 12. Bisa. Kita nggak bisa. Ini pesawat terbang, jadi drone terbang sama helikopter terbang itu sama. Oh, sama. Ini kan aturan, artinya ini untuk penggunaan drone di Indonesia kan ada regulasinya. Sebenarnya regulasinya di mana Pak? Aturan mainnya ini gitu. Jadi ada 2. Regulasi untuk pesawat tanpa awak kecil yang di bawah 25 kg. Itu ada namanya CSR 4107 PM163. Itu mengenai bagaimana pilot disertifikasi, bagaimana drone diregistrasi, serta waiver untuk drone. Jadi bagaimana sih dia bagaimana drone ini pilotnya disertifikasi dan diregistrasi setelah ini. Itu namanya CSR 107. Ada lagi Permen Hub 37 tahun 2020, isinya mengenai pengoperasian pesawat tanpa awak di ruang udara yang dilayani di Indonesia. Isinya adalah tidak saja drone di bawah 25 kg, tapi semua jenis drone di ruang udara Indonesia apa saja terbang. Kembali lagi ke 107 tadi, yang pesawat tanpa awak kecil. Pesawat tanpa awak kecil jelas disebutkan, aturan mengenai pesawat tanpa awak kecil ini menyangkut sertifikasi pilot, registrasi drone, dan waiver untuk penerbangan atau izin penerbangan, itu hanya berlaku untuk drone yang bukan untuk ngangkut barang. Ini nggak bisa ngangkut barang. Jadi drone di bawah 25 kg itu hanya bisa untuk pemotretan, inspeksi, survei, mapping, gitu doang. Dia tidak bisa untuk ngangkut barang. Untuk ngangkut barang, berapapun beratnya harus masuk ke aturan lain. Yaitu saya belum tahu part 108 atau berapa belum keluar. Dia ikut aturan lain. Karena dia ngangkut, meskipun dia ringan, dia nggak bisa ikut 107. Karena jelas bahwa part 107, pesawat tanpa awak kecil di bawah 25 kg, tidak bisa digunakan untuk ngangkut barang. Untuk kargo atau ngangkut apa, itu nggak boleh. Nah, sekarang, PM37, mana pengoperasiannya? Disebutkan pengoperasian ini bahwa dalam pengoperasian drone di ruang udara dilayani di Indonesia, ada aturan. Ruang udara dilayani itu dibagi 2. Ruang udara dikendalikan, control airspace, dan ruang udara tidak dikendalikan, uncontrolled airspace. Ruang udara yang control airspace ini ruang udara A, B, C, D, dan E. Jenisnya ruang udara ini biasanya ada tower yang orang mengendalikan. Jadi ada frekuensi tower mengendalikan. Kalau udah uncontrolled airspace itu, kadang-kadang ada tower, kadang-kadang tidak. Tapi intinya tidak ada yang mengendalikan, dia hanya bersifat informasi. Uncontrolled airspace atau ruang udara G ini adalah terletak di luar ruang udara A, B, C, D, dan E. Saya tidak bisa ada gambar sini, tapi intinya di Jawa ini, hampir seluruh Jabodetabek dan Banten, itu ruang udara dikendalikan. Yang tidak dikendalikan di Jawa Barat hanya sekitar Sukabumi. Oh, yang tidak dikendalikan? Ya. Kemudian kita bergeser ke Jawa Tengah, hampir Jawa Tengah semuanya dikendalikan. Gabungan antara dikendalikan di ruang udara Semarang, di selatannya adalah ruang udara kontrol airspace-nya, maksudnya restricted area Solo dan Jogja, serta restricted area Iswahyudi. Oh iya. Hampir seluruh Jawa Tengah itu tidak ada ruang udara yang Tidak dikendalikan. Hampir semua kontrol airspace. Cuma ada sedikit di sebelah sananya Blora itu ada, tapi kan itu udah Jawa Timur ya. Di Jawa Timur sedikit di atas Blora, Cepu Blora itu ada ruang udara sedikit yang tidak dikendalikan, uncontrolled airspace, sama di dekat Probolinggo. Lainnya kontrol airspace. Kalau Surabaya kontrol airspace C kalau nggak salah atau B, kemudian di selatannya restricted area Malang, Abraman Saleh. Begitu ke arah timur itu ada ruang udara dikendalikan di bawah Banyuwangi, ada sekbang di sana, ada ruang udara untuk pelatihan sekolah penerbang sipil. Nah di utara Banyuwangi sekitar Gunung Raung itu uncontrolled airspace. Siapa yang ngatur itu Pak? Yang kontrol? Itu semua ada di dalam publikasi manual di Airnav dan juga di Kementerian Perhubungan. Oh, Kemenhub Nah ya. sekarang ada pertanyaan.
Jadi kalau saya terbang di Semarang 1 meter aja harus izin. Ya praktis izin karena disebutkan di dalam PM37 kalau terbang di kontrol airspace bukan izin, harus memiliki persetujuan Direktur Jenderal. Kan bukan saya yang nyusun itu. Iya. Terus ada lagi pertanyaan pakai common sense. Common sense itu akal sehat ya. Kalau saya terbang di Kuningan sana di SCBD gitu ya. Kan gedungnya tingginya 100 meter. Kalau saya nerbangkan drone 10 meter, Iya. kan nggak apa-apa, Pak. Loh. Pokoknya itu kan kontrol airspace. Dia berada, kalau nggak salah SCBD itu berada dalam KKOP-nya Halim. KOP. Kedua, dia berada dalam restricted area-nya Istana. Di atasnya ada VFR route, jalur helikopter, visual flight route. Menurut aturan, itu ruang udara yang terbang sak senti pun harus izin. Tapi sekarang ada pendapat berdasarkan akal sehat ya, common sense-nya dia. Tapi masalahnya common sense ini kan tidak berdasarkan pengetahuan penerbangan. Mungkin ada pengetahuan kedokteran, pengetahuan teknik sipil, pengetahuan lainnya, pengetahuan fotografi, pengetahuan wartawan, tapi nggak ada pengetahuan penerbangan. Nah, kalau tanpa pengetahuan penerbangan, kita tidak boleh menerjemahkan aturan penerbangan dengan ilmu lain. Kenapa? Betul dia terbang 10 meter di pinggirnya pencakar langit. Masalahnya pencakar langit ataupun gedung 100 meter ini kan sudah ada izin. Nah, izin didirikan bangunan. Jadi dia udah dari segi dari segi penerbangan nggak mengganggu. Karena semuanya udah izin diketahui lah dia sebagai obstacle, dia ada gedung di situ. Tapi sekarang kok saya terbangkan drone cuma 5 meter, 10 meter kok dilarang? Karena keselamatan penerbangan itu tolak ukurnya tidak hanya keselamatan penerbangan. Betul dia tidak mengganggu helikopter di atas. Tapi keselamatan penerbangan satu, tidak mengganggu penerbangan, mengancam penerbangan. Kedua, tidak mengancam manusia. Ketiga, tidak mengancam properti. Terpikir nggak kalau drone terbang 10 meter kemudian drone-nya flyaway, dia bisa kendalikan. Dia terbang hunter kepala orang. Dia terbang kemudian nyasar menuju tol. Ada mobil lagi ngebut, ada drone kaget terus dia keluar dari tol. Jadi kecelakaan beruntun gitu. Beruntun. Ngerem tiba-tiba kemudian ditabrak, kemudian di belakangnya ada truk ngangkut bahan bakar nggak bisa ngerem karena itu aja penyet mobil di depannya. Karena keselamatan penerbangan itu mencakup keselamatan yang terbang, keselamatan orang di bawah, dan keselamatan properti juga. Jadi itu melanggar undang-undang penerbangan. Jadi kalau ada orang di Cawang, terbangkan drone, dia nggak punya sertifikat, nggak punya lisensi, dia udah melanggar, ada undang-undangnya. Sanksinya apa, Pak, untuk itu 2 tahun penjara kalau nggak salah. Kemudian drone-nya tidak ada registrasi 1 tahun. Kemudian terbang di KKOP-nya Halim itu 2 tahun lagi. Kemudian kalau itu restricted area 3 tahun lagi. numpuk? Dan kalau drone-nya nabrak mobil itu 2 tahun. Ya numpuk karena dia pasalnya berlapis. Nerbangin drone di atas rumah, di kawasan rumah sendiri Rumah juga sendiri, di halaman meskipun sendiri, ada nikahan gitu, Pak. Tapi di ruang yang dikendalikan gitu kan. Ya tetap sama. Sama. Kecuali dalam gedung. Dalam gedung enggak masalah. Oh, dalam gedung. Alasannya kenapa? Secara secara Yang punya akal sehat ya? Ya karena ruang udara itu diatur undang-undang penerbangan, bukan undang lalu lintas, bukan undang lain. Kami pun yang tentara atau polisi harus patuh pada undang-undang penerbangan. Kalau terbang kita harus buat notem. Meskipun kita harus izin lengkap ya, tetap kita harus beritahu. Nggak bisa sembarangan. Saya bikin acara TNI Angkatan Udara. Nah kami juga punya khusus karena kami di Federasi Airsport Indonesia, kita adalah drone rekreasional. Maka kami sering terjun payung. Wah saya nggak pancing dengan cuman kami dari FASI, lewat Lanut Halim, Pangkalan Udara Halim akan ngirim surat ke Airnav, tolong buatin notem nih, kita mau terjun payung di atas Cibubur, ketinggian sekian, jam sekian. Kemudian ada terbang paramotor di mana? Di Gorda, dibuatin notem, biasa. Kemudian terbang para layang, di mana di Puncak, atau di Bandung. Dan terbang gantole, di mana? Di Monogiri. Kita buat notem, biasa, langsung, karena olahraga. Drone, kalau dia tidak untuk komersial, untuk olahraga, untuk rekreasi, maka biasanya kami minta bantuan kepada Lanut akan buatin notem. Itu udah keluar notem. Tetap ada notem, kenapa? Notem ini berlaku sama dengan notem yang izin, toh tidak untuk komersial. Jadi makanya terbang di Aldiron, kami kan markas besarnya di Aldiron tuh, drone Fasi ini. Di Aldiron, ada lapangan Aldiron, setiap kali terbang, kami akan minta bantuan dari Lanut Halim untuk buatin notem untuk penerbangan drone latihan untuk Fasi. Sama kayak latihan terjun payung, latihan. Jadi kita dibuatin notem sudah. Kita nggak terbang kalau nggak ada notem. Dan sebelum terbang kita calling ke Halim.
Lanut Halim ini kita mau terbang jam sekian, oke. Udah selesai Pak, itu udah selesai. Udah. Jadi, kenapa? Karena yang terbang di atas juga tahu, oh lagi ada orang terbang di bawah tuh. Dan juga terbang kita nggak tinggi-tinggi kan, paling 50 meter gitu. Nanti keamanan dan keselamatan itu yang diutamakan ya. Iya. Dalam penerbangan. Iya, dalam penerbangan. Rumit juga ya ternyata ya. Ternyata. Aturan Ya, drone ini ya. Nggak bisa sembarang. Baru tahu, kirain orang nikahan foto-foto bebas gitu ya. Bebas, ternyata enggak. Otodidak kayaknya bisa. Dan Tapi bisa- nggak usah khawatir, karena izin itu nggak susah. Oh, jinnya. Pertama kita buat sertifikat dulu, kita ikut pelatihan, nanti dapat sertifikat, dapat ini. Itu nggak susah. Kalau kita udah terbiasa minta izin, dan minta izin bisa setahun loh. Contoh, Setahun. ada Ada juga Pak orang, ya? ada orang banyak tuh di Kerawang. Di Kerawang itu ada pabrik mobil. Ya. Pabrik mobil itu membutuhkan drone untuk ngawasin mobil-mobil yang diparkir di luar. Oh, mobil-mobil produksinya. Ya diawasin, Produksi. siapa tahu ada yang kotor atau apa, cara berkala. Ya udah, saya latih dia untuk sama sertifikat, pilotnya sertifikat sudah. Kemudian di Kerawang sih jauh dari mana-mana, tapi di atas Kerawang itu ada jalur helikopter. Jadi kemudian di Kerawang, nah apa yang dia kerjakan? Udah dia buat izin setahun aja. Nanti setiap mau terbang dia baru buat notem. Buat notem nanti dia telepon ke Halim, Halim ini saya mau terbang di sini atau di sini. Oh ya, terbangnya nggak tinggi-tinggi, cuma 30 meter kan. Tapi dia aman. Dekat situ ada helipad soalnya di sana. Jadi dia setahun izinnya, namun setiap terbangnya kan nggak setiap hari kan. Jadi enggak. Setiap 2 minggu, gitu. 2 minggu langsung dia buat notem, terbang sama jam. Jadi oke, nggak ada masalah, nggak bayar, nggak apa. Dan profesional. Karena kalau dia nggak buat notem, nggak buat apa, kalau drone-nya jatuh atau nimpa apa, nanti asuransi nggak ganti. Jangan bayangkan drone 17 juta, 20 juta ya. Bayangkan kalau Anda mengoperasikan drone harganya 2 miliar, 3 miliar. Sekarang banyak loh drone komersial kita yang digunakan untuk lidar, pemotretan lidar, kemudian untuk pemotretan elektromagnetik di atas daerah tambang, segala macam. Itu drone-nya sudah di atas 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Mungkin drone-nya 1 miliar, peralatannya 2 miliar. Peralatan-peralatan pendukungnya gitu. Jadi sangat tidak elok kalau orangnya terbang amatiran. Dia harus professional remote pilot dengan certified, dengan asuransi, well trained, terlatih, dan drone-nya dirawat dengan baik dan terbang. Pernah ada kejadian, ada yang terbang tapi lupa buat notem atau expired. Ya asuransi nggak bisa ganti. Jadi resikonya bukan kecil. Kalau kita terbiasa ikut aturan itu hal kecil. Tapi kalau kita nggak terbiasa ikut aturan, maka ada saat dimana kita harus di dunia penerbangan itu, kalau kita melanggar aturan, maka kadang-kadang nanti balasannya kejam sekali. Maksudnya aturan itu akan kejam sekali membalas kita. Buat kita yang harusnya kita minggu depan bisa drone-nya diganti, dapat drone baru, tiba-tiba kita diganti, kita yang ganti. Padahal semua yang saya sebutkan tadi itu tidak ada biayanya. Jadi kita nggak bisa meremehkan, karena ini menerbangkan pesawat. Drone, jangan pikirkan drone itu murah, drone itu mahal, makin lama sensornya mahal sekali. Jadi kuncinya memenuhi Menerbangkan drone itu sama filosofinya menerbangkan pesawat berawak. Kita harus jadi penerbang, punya sikap mental penerbang, dan itu dunia penerbangan. Jadi kalau kita punya bisnis drone, itu namanya bisnis penerbangan, bukan bisnis fotografi, bisnis radio itu namanya bisnis penerbangan. Benar. Sampingannya dapat foto yang baik, dapat video yang baik. Tapi begitu masuk dia bikin perusahaan spesialis drone, apapun tujuannya, mau drone untuk pemetaan, foto, mau seperti apa, itu adalah bisnis penerbangan, aviation business. Siap, oke. Jangan dibalik. Oke, sahabat kompas.com, kita di ujung acara. Lagi. Kita udah banyak membahas regulasi drone. Ternyata drone itu nggak bebas ya, nggak bisa bebas ya. Dan ada aturannya Ada sendiri. aturan Meskipun mainnya. itu drone untuk foto, untuk video, kayak di Car Free Day kayak gitu ya. Kita jadi tahu gitu ilmu apa? Ada pengetahuan Ya. baru itu dari Sarki. Penerbang drone juga penerbang yang ya harus dilatih seperti Ada syarat-syaratnya. well trained ya. Kuncinya adalah memenuhi prosedur gitu, menjalankan prosedur. Terima kasih Sarki atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak Sarki. Dan atas sahabat waktunya. kompas.com, saksikan brigade selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.